Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Dini Azira Ilda. Saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan saya perkenalan lebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Dini Azira Ilda dengan NPM 2124310195. Selanjutnya ada Daniel Parsadanta dengan NPM 2124310143. Muhammad Aditya Saputra dengan NPM 2124310192, dan yang terakhir ada Muhammad Fani Gunawan dengan NPM 2124310133. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang karakter visual kawasan di lapangan Merdeka Kota Medan ditinjau dari elemen fisik peninggalan pemerintahan kolonial Belanda. Kota Medan merupakan kota ketiga terbesar di Indonesia, ditinjau dari jumlah penduduk, luas wilayah, dan industri, di mana dalam sejarahnya dipengaruhi oleh pemerintahan kolonial Belanda. Pemindahan pusat pemerintahan ini menjadi awal terbentuknya kawasan pusat kota Medan dengan ditandai oleh adanya sebuah ruang terbuka luas yang diberi nama Esplanade yang kemudian berubah nama menjadi Lapangan Merdeka. Seiring berjalannya waktu, kawasan yang awalnya merupakan pusat pemerintahan berkembang menjadi kawasan komersil. Terdapat 8 bangunan lama di kawasan Lapangan Merdeka yang masuk ke dalam bangunan cagar budaya kota Medan, yaitu Kantor Pos, Hotel Grand Ina, Bank Indonesia, Hotel Grand Aston City Hall, Bank Mandiri, London Sumatera atau Lonsum, Kantor Asuransi Jasindo, dan yang terakhir Stasiun Kereta Api Medan. Bangunan tersebut memiliki ornamen yang mengadopsi bentukan gaya kolonial yang sangat kuat secara visual. Ornamen yang dominan pada bangunan kolonial di kawasan ini berupa garis-garis horizontal sepanjang dinding, penonjolan kolom bangunan atau ekspos kolom, ukuran pelubang bidang dinding yang besar, pelubang bidang dinding yang sejajar, menurus, dan tampak ditata simetris. Selanjutnya ada penggunaan keongan atau ventilasi atap, dan yang terakhir penggunaan dormer ataupun tower di bagian atap. Seiring berjalannya waktu, kawasan Lapangan Merdeka yang awalnya merupakan kawasan pusat pemerintahan berkembang menjadi kawasan komersil. Perubahan tersebut karena kawasan Lapangan Merdeka berada di tengah pusat kota. Lapangan Merdeka itu sendiri merupakan ruang terbuka hijau atau RTH yang bersifat publik dan dapat diakses oleh semua orang. Terdapat 3 pernyataan di penelitian berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas. Bagaimana karakter visual kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan? Yang kedua, elemen apa saja yang membentuk karakter visual kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan? Dan yang ketiga, ada bagaimana arahan penataan karakter visual kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan untuk mendukung program kawasan wisata historis. Menurut Lynch, tahun 1985, menyatakan bahwa struktur fisik kawasan mempengaruhi penangkapan gambar sebuah kawasan. Walau hubungan objek atau elemen dengan objek atau elemen yang lain dapat dipahami, dikenali, bisa langsung dilihat dalam ruang kawasan, dan bisa langsung dilihat pola keseluruhannya oleh pengamat. Struktur berkaitan dengan fungsi kawasan, tempat objek, elemen tersebut berada. Sedangkan menurut Zahn, tahun 1999, menambahkan untuk mengidentifikasi tekstur dan pola tata ruang atau kawasan urban fabric serta mengidentifikasi masalah hubungan antar urban solid dan urban fluid serta keteraturan massa dengan ruang kawasan. Yang pertama ada karakter visual kawasan landscape. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karakter adalah sifat-sifat atau ciri-ciri yang membedakan suatu objek dengan yang lain. Visual adalah dapat dilihat dengan indera penglihatan atau mata. Kawasan adalah daerah,
tertentu yang mempunyai ciri tertentu. Yang kedua adalah teori elemen dan komponen visual kawasan. Menurut Berry 1980 menyatakan elemen visual yang menyusun karakter kawasan terbentuk dari komposisi bentuk fasad dan elemen fasad yang dikategorikan ke dalam 4 kategori elemen visual, yaitu pattern, alignment, size, dan shape. Dari beberapa pengertian tersebut, definisi dari karakter visual kawasan adalah ciri-ciri khas dari suatu daerah tertentu yang dapat dilihat dengan mudah oleh indera penglihatan atau mata. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif yang cenderung menggunakan proses analisis. Nah, di sini landasan teorinya itu digunakan sebagai acuan agar proses penelitiannya sesuai dengan realistik di lapangan. Proses pengumpulan datanya itu berupa pengamatan dan penggambaran elemen pembentuk karakter visual kawasan Lapangan Merdeka sebagai peninggalan kolonial Belanda. Kemudian setelah itu datanya akan dianalisis. Kesimpulan akan dijadikan sebagai masukan dalam arahan rancangan dan diharapkan mampu meningkatkan kualitas visual kawasan Lapangan Merdeka sebagai kawasan peninggalan kolonial Belanda. Oke, lokasi penelitiannya itu ada di Merdeka Walk. Di tepatnya itu di kota Medan Barat. Nah, wilayah amatan penelitiannya itu ada beberapa tempat. Ada 8 yang dapat ditampilkan, yaitu antara lain kantor pos, Hotel Grand Ina, Bank Indonesia, Grand Aston, Bank Mandiri, Lonsum atau London Sumatera, kantor asuransi Jasindo, dan stasiun kereta api. Materi dan batas penelitian yaitu adalah karakter visual Lapangan Merdeka Kota Medan sebagai kawasan peninggalan kolonial Belanda. Karakter visual diidentifikasi melalui keterpaduan visual dalam elemen fisik, ruang, dan pathway sebagai elemen penghubung kawasan. Dapat diartikan, pada penelitian ini berfokus pada teori mass and space sebagai elemen pembentuk karakter visual kawasan. Elemen solid kawasan pada penelitian ini berupa bangunan dan vegetasi. Vegetasinya itu merupakan elemen natural di sekitaran kawasan Merdeka Walk. Kemudian diidentifikasi untuk mengetahui pola keterkaitan antara elemen solid kawasan. Pola keterkaitan ini menunjukkan adanya keterpaduan visual masih bisa dibaca oleh pengamat ketika berada di pathway tertentu. Masa bangunan yang berjajar di sepanjang koridor pathway untuk mengetahui pattern atau pola, alignment atau line itu garis vertikal horizontal dari penjajaran bangunan dapat diindikasikan pintu, atap, kesegarisan atap, segarisan antar setback bangunan. Selanjutnya ada size and shape. Kalau size and shape ini memberikan kesan kemiripan antara bangunan sekitar. Dalam konteks ini meliputi panjang, lebar, tinggi dari deret masa bangunan. Misalnya kayak di ini, kayak stasiun kereta api. Nah, dia itu biasanya bangunan sekitarnya itu akan dilihat mirip tidak. Kemiripannya itu maksudnya dari segi ukuran, tinggi bangunan. Nah, seperti itu. Kalau yang skala perbandingan tinggi objek amatan. Maksudnya itu perbandingan tinggi fasad bangunan
pada bangunan yang diamati gitu. Dengan lebar pathway yang merupakan akses pengamat sebagai titik pengamat untuk mengetahui kesan ruang yang terbentuk. Hasil pembahasan. Sebagai kawasan yang dirancang dan dibangun oleh pemerintahan kolonial Belanda, menunjukkan bahwa kecenderungan karakteristik dari karakter visual kawasan Lapangan Merdeka Kota Medan dapat dikenali dengan mudah oleh pengamat melalui elemen fisik kawasan berupa deretan masa bangunan yang mengelilingi Lapangan Merdeka yang sudah ada sejak pemerintahan kolonial Belanda. Ciri-ciri umum bangunan berkarakter kolonial di kawasan Lapangan Merdeka dapat dilihat melalui penonjolan bidang dinding. Penonjolan bidang dinding yang dimaksud berupa ornamen-ornamen yang mengadopsikan bentuk atau gaya kolonial. Ornamen-ornamen yang dominan pada bangunan kolonial di kawasan ini berupa garis-garis horizontal sepanjang dinding, penonjolan kolom bangunan, ukuran pelubang bidang dinding yang besar, pelubang bidang dinding sejajar, dan tampak di atas simetris. Penggunaan keongan ventilasi atap dan penggunaan domer ataupun toilet di bagian atap. Berdasarkan analisis alignment, size, shape, dan skala dari masa bangunan di Jalan Bukit Barisan, karakter visual yang terbentuk adalah sebagai berikut. Mayoritas fungsi bangunan di Jalan Bukit Barisan adalah jasa komersil. Dari 6 persil bangunan hanya ada 1 bangunan lama dan 5 bangunan baru tersebut tidak mengikuti citra bangunan lama. Keberadaan kantor pos sebagai bangunan lama yang sangat ikonik di Kota Medan berpotensi mengembalikan wajah kawasan Lapangan Merdeka sebagai kawasan peninggalan kolonial Belanda. Alignment atau kesegarisan, ikatan kesegarisan yang kuat hanya terlihat di deret bangunan ruko melalui elemen fasad bangunan berupa pelubang bidang dinding. Shape atau bentuk, bangunan lama kantor pos dibagi menjadi 2 bentuk yang masif, yaitu bentuk persegi yang memanjang ke atas dan bentuk persegi dengan lengkungan di bagian atasnya. Ruang antar bangunan pada deret bangunan di Jalan Bukit Barisan tidak terjadi ruang antar bangunan atau jarak yang teratur dan membentuk pola. Size atau ukuran, bangunan yang memiliki size paling besar di deret ini adalah bangunan lama kantor pos sehingga terlihat sangat mencolok. Skala ruang A adalah perbandingan lebar pathway. Pada segmen ini adalah 1,4 menghasilkan kesan sempit. Skala ruang B adalah perbandingan lebar pathway. Pada segmen ini adalah 2,1. Pengamat akan melihat kelompok bangunan lengkap dengan komponennya. Skala ruang C adalah perbandingan lebar pathway. Pada segmen ini adalah 1,125 menghasilkan kesan sempit. Jalan Balai Kota, berdasarkan analisis alignment, size, dan shape dari deret masa bangunan di Jalan Balai Kota, karakter visual yang terbentuk adalah sebagai berikut. Mayoritas fungsi bangunan di ruas jalan ini adalah jasa dan komersil. Total 8 persil bangunan. Terdapat 4 bangunan lama. Bangunan cagar budaya pada jalan ini. Keberadaan keempat bangunan lama tersebut adalah Hotel Grand Ina, Bank Indonesia, Hotel Grand Aston City Hall, dan Bank Mandiri. Yang sangat ikonik di Kota Medan berpotensi mengembalikan wajah kawasan Lapangan Merdeka. Sebagai kawasan peninggalan kolonial Belanda menyelaraskan bangunan baru dengan bangunan lama di ruas jalan Balai Kota. Alignment atau kesegarisan, deret keempat bangunan lama tersebut berdekatan sehingga memberikan kesan kesegarisan yang masif melalui tinggi bangunan lama yang hampir sama dan fasad bangunan lama berupa pelubang bidang dinding. Shape atau bentuk pelubang bidang dinding dan bangunan lama dibagi menjadi 2 bentuk yang masif, yaitu bentuk persegi yang memanjang ke atas dan bentuk persegi yang terdapat bentuk setengah lingkaran di bagian atasnya. Ruang antar bangunan atau jarak pada deret bangunan di Jalan Balai Kota tidak terdapat ruang antar bangunan atau jarak yang teratur dan membentuk pola. Size atau ukuran, bangunan yang memiliki size paling besar di deret ini adalah Hotel Grand Aston City Hall sehingga terlihat sangat mencolok. Skala ruang D adalah perbandingan lebar pathway.
Pada segmen ini adalah 2,76, skala ruang E adalah perbandingan PTW. Pada segmen ini adalah 2,68, skala ruang F adalah perbandingan PTW. Pada segmen ini adalah 3,85, pengamat akan melihat hubungan antara bangunan dan dengan lingkungan. Berdasarkan analisis alignment, size, dan shape dari deret massa bangunan di Jalan Pulau Pinang, karakter visual yang terbentuk adalah sebagai berikut. 1. Mayoritas fungsi bangunan di ruas Jalan Pulau Pinang adalah jasa dan komersil. Dari total 4 parcel bangunan terdapat 2 bangunan lama. Dengan kata lain, terdapat 50% bangunan cagar budaya pada jalan ini. 2. Alignment atau kesegarisan. Deret ketiga bangunan tersebut, 2 bangunan lama dan 1 bangunan baru berdekatan, sehingga memberi kesan kesegarisan yang masif seperti pada gambar di samping. Shape atau bentuk persegi yang memanjang ke atas dan bentuk persegi dengan lengkungan di bagian atasnya atau kantor asuransi Jasindo dan Lonso. 4. Ruang antar bangunan atau jarak pada deret bangunan di Jalan Pulau Pinang terjadi pengulangan jarak atau ruang antar bangunan yang teratur sehingga membentuk pola tersendiri. 5. Size atau ukuran. Dari gambar di samping, yang memiliki kesamaan adalah bangunan-bangunan lama. Bangunan yang memiliki size paling besar di deret ini adalah bangunan London Sumatera atau Lonsum, sehingga terlihat sangat mencolok. Berdasarkan analisis alignment atau kesegarisan, size atau ukuran, dan shape atau bentuk dari deret massa bangunan di jalan stasiun, karakter visual yang terbentuk adalah sebagai berikut. 1. Mayoritas fungsi bangunan di ruas jalan stasiun adalah jasa dan komersil. Terdapat satu bangunan lama peninggalan pemerintahan kolonial Belanda yang masuk menjadi bangunan cagar budaya kota Medan, yaitu stasiun kereta api Medan. 2. Alignment atau kesegarisan. Kesegarisan dari satu bangunan lama dan satu bangunan baru hanya terlihat dari kesegarisan pelubang bidang dinding. Ketiga, shape atau bentuk. Pelubang bidang dinding tampak sejajar dan menerus di setiap lantai bangunan dan dengan jumlah yang sangat banyak di setiap lantai menimbulkan kesan lebar atau luas. Keempat, ruang antar bangunan atau jarak pada deret bangunan di jalan stasiun tidak terdapat ruang antar bangunan atau jarak. Kelima, size atau ukuran dari gambar di atas tidak ada kesamaan size antar bangunan lama dan bangunan baru di deret jalan ini. Bangunan yang memiliki size paling besar di deret ini adalah bangunan stasiun kereta api sehingga terlihat sangat mencolok. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada pendengar sekalian. Apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata, kami ini hanya manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.